Selamat datang di Schneider Electric Channel. Pada episode kali ini, saya Robert, kembali ditemani oleh Pak Agus, Product Application Engineer dari PT Schneider Electric. Selamat datang Pak Agus. Terima kasih Pak Robert. Kali ini kami akan coba mempraktekkan bagaimana cara pemasangan aksesoris dari Air Circuit Breaker atau ACB. Mungkin Pak Agus bisa dijelaskan di sini apa saja yang akan kita praktekkan hari ini? Oke, Pak. Jadi yang bisa aksesoris opsional yang bisa dipasang di dalam circuit breaker ini berlaku sama ya Pak Robert. Dari mulai 800 sampai 6300 ampere. Jadi aksesorisnya sama. Yang kita pasang adalah motores. Motores ini dipasang di sebagian sisi sebelah sini sehingga kita tidak perlu melakukan engkol lagi, jadi udah auto discharge dan auto charging. Dan untuk fungsi on, maka kita di sini ada namanya XF. Nah, XF ini atau closing coil, dia seperti yang saya jelaskan di awal, apabila dia dapat tegangan dia akan keluar. Nanti kita akan pasang di sisi bagian depan. Sebenarnya di sini di segitiga untuk supportnya sudah tertera label-labelnya Pak. Jadi di sini pun ada markingnya XF. Di sini kita baca di sini XF dan bisa kita pasang XF-nya. Begitu juga MN-nya Pak. Dan nanti juga ada namanya ready to close. Jadi yang kita kenal dalam kode katalognya adalah PF. Jadi apabila motor sudah melakukan mekanisme sudah melakukan charge, maka kontak ini tertekan sehingga kontak kontrolnya ini bisa kita manfaatkan untuk informasi atau untuk ngeblocking di sistem closingnya. Jadi breaker tidak bisa on atau closing tidak bisa hidup karena mekanismenya belum menyentuh merubah kontak ini Pak. Oke, sebagai indikator ya Pak ya? Betul, sebagai indikator juga sebagai safety juga bisa Pak. Oke Pak Agus, sekarang kita mulai dari mana nih? Mungkin bisa dipraktekkan dulu dari PF Pak? Boleh Pak. Jadi PF ini adalah ready to close, di katalognya dengan kode PF. Jadi apabila mekanismenya dari circuit breaker ini sudah charging, maka dia akan posisi kontak ini Pak. Sehingga nanti kontaknya bisa kita manfaatkan Pak. Kontaknya bisa kita manfaatkan sebagai indikator maupun sebagai safety pada saat closing. Jadi breaker ini closing coil tidak akan bisa hidup karena rangkaian seri di kontak ini Pak. Oke Pak, cara pemasangannya yaitu dengan memasukkan pin ini ke dalam lubang PF ini dan menekannya. PF ini menginformasikan status dari charging motor dan MN energize. Ini salah satunya saya akan tampilkan adalah bagaimana mekanisme menginformasikan statusnya ke PF. Oke, bisa dilihat switchnya sekarang tertekan oleh mekanisme. Berarti PF ini sudah menginformasikan bahwa mekanisme telah charging. Ada lagi yaitu MN. Jika MN tidak energize, maka kontaknya juga tertekan sehingga sistem blocking kalau dipakai untuk on di rangkaian seri closing maka tidak bisa digunakan. Tidak bisa menjadi meng-on-kan circuit breaker ini. Jadi pada saat MN energize bisa dilihat kontaknya menginformasikan MN dan mekanisme ready to close. Untuk pemasangan terminal ini bagaimana Pak Agus? Ya Pak Robert, jadi pemasangan terminal ini sebenarnya sini ada markingnya Pak. Jadi kita tinggal mengikuti markingnya. Ini untuk PF, di sini ada marking PF, kita tinggal masukin aja, selesai Pak. Oke, berarti ini tidak mungkin salah dong Pak Agus ya pemasangannya? Kemungkinan salah sangat kecil sekali Pak, karena di sini ada marking PF, kita masukin PF sesuai dengan komponen yang akan kita pasang markingnya Pak. Betul. Oke Pak Agus, itu tadi pemasangan PF Pak Agus. Betul Pak Robert. Mungkin bisa kita lanjutkan dengan pemasangan motores Pak Agus. Oh iya, ini adalah motoresnya dengan kode MCH. Ini ada beberapa tegangan, kita pilih sesuai dengan tegangan yang kita butuhkan. Yang paling utama dalam pemasangan ini adalah dengan menyamakan pin di dalam motores dengan alur yang di mekanisme. Apabila posisinya tidak sama waktu pemasangan, maka kita dapat merubah posisi pin di motores yaitu dengan memutar bagian dari gearbox ini untuk menyamakannya. Setelah kita rasakan sama posisinya, maka kita langsung bisa pasang Pak. Cara pemasangannya
Yaitu setelah pin yang kita samakan tadi, kita sesuaikan dan kita dorong ke bagian dalam. Setelah motor race-nya terpasang, maka kita tinggal mengencangkan bagian baut dengan kunci L di sisi bagian bawahnya. Oke, ternyata gampang sekali Pak pemasangan motor race-nya Pak Agus ya. Betul, Pak. Mungkin bisa kita lanjutkan dengan pemasangan MX, closing coil, dan under voltage release. Boleh. Kita lanjutkan Pak Robert ya. Silakan Pak Agus. Pertama kita kendorin sisi supportnya. Lalu kita pilih mana aja boleh yang kita utama dulu kan. Mungkin saya akan coba pasang yang Suntrip dulu atau MX ya. Nah, mungkin kita ngelihatnya ini aja Pak. Jadi kalau Suntrip ataupun closing, dia apabila ada tegangan, dia nekan keluar. Ini kita lihat perbedaannya antara dengan MN. Dan ini punya karakter yang sama atau spesifikasi yang sama. Jadi Bapak bisa pasang dia sebagai MX atau sebagai Suntrip. Karena di sini referensi juga bisa sebagai MX maupun sebagai Suntrip. Nah, yang paling penting adalah posisinya Pak. Yaitu kita ngelihat marking di support ini. Kita lihat di sisi bagian belakang adalah MX. Lalu kita bisa pasang. Di sini ada pin dan di sini ada lubang. Jadi kemungkinan bergeser atau kemungkinan salah itu sangat kecil sekali Pak. Asal kita menempatkan dengan tepat pin dan lubangnya. Oke, setelah itu saya ambil XF-nya Pak ya. XF-nya juga posisi di bagian depan sesuai dengan marking ini. Artinya bentuknya sama ya Pak Agus? Bentuknya sama, tapi yang penting adalah posisinya Pak. Karena dia sama-sama apabila dapat energize, maka mekanisme itu bereaksi. Oke Pak, jadi posisinya Pak yang kita tidak boleh salah. Oke. Terakhir adalah MN-nya. Nah MN-nya ini kebalikan dari MX dan Suntrip, yaitu dia apabila dapat tegangan dia malah nekan ke atas. Apabila dia tidak tegangan maka dia malah nekan ke bawah. Sehingga mereka keblok dan tidak bisa on. Oke, kita pasang di sini posisi MN-nya sama dengan yang lain, dia ada pin dan ada lubangnya juga. Oke, setelah posisi ini terpasang maka kita bisa mengencangkan posisi supportnya. Sangat mudah sekali pemasangannya, sudah terpasang. Oke, bagaimana untuk terminal ini Pak? Oh iya, terminalnya. Terminalnya kita lihat di sini posisi XF masuk ke slot dengan marking di sini juga XF. Sedangkan selanjutnya MX kita masuk dengan slot ke posisi MX. Ya, ini kita lihat benar-benar bahwa ini adalah punyanya MX. Baru kita masukin ke posisi MX. Setelah itu kita lihat posisi MN, masuk ke dalam posisi MN. Setelah terminasi terpasang semua, maka barulah kita memasang covernya. Sudah terpasang. Oke Pak Agus. Ya. Setelah kita pasang aksesoris tadi, bagaimana cara kita mengetes ya Pak? Apakah pemasangan kita ini sudah benar atau belum? Betul, itu paling utama. Jangan kita pasang kalau tidak berfungsi dengan baik. Betul Pak. Yang paling utama adalah kita memberikan tegangan kepada motorized dan kepada MN. Yaitu dengan mengkonekkan terminasinya. Terminasinya adalah original bawaan dari circuit breaker-nya, jadi bisa difungsikan sebagai pengetesannya. Yaitu contohnya saya memberikan source pada motorized, setelah itu saya memberikan source pada MN. Dan dalam pengetesan ini jangan lupa kita berikan proteksi agar kalau misalnya terjadi gangguan short circuit atau hal-hal yang tidak diinginkan protek oleh mereka. Betul Pak. Karena saya coba on-kan, motorized dan MN harus berfungsi. Oke Pak Robert, berarti motorized dan MN sudah energized.
Untuk memastikan bahwa MN ini sudah energize, kita lihat di closingnya Pak, yaitu dengan memberikan supply arus kepada XF-nya. XF-nya. Betul, XF-nya Pak Robert. Oke. Artinya sekarang keadaan ACB adalah on ya Pak? On, betul. On karena XF yang berfungsi Oke. untuk men-on-kan. Setelah itu kita akan memberikan source pada sisi apa Pak Robert kalau untuk off? Untuk MX-nya Pak ya? Betul, Pak. MX saya akan kasih source dan dia harus bekerja sehingga breaker off. Sekarang keadaan off ya Pak Off, ya? Bagaimana cara ngetes MN-nya Pak? MN-nya Agus? Pak. Berarti kita coba closing lagi breakernya. Kita lihat bahwa ini berfungsi dengan baik, yaitu dengan menghilangkan tegangannya. Breaker ini menjadi off. Oke Pak Robert, berarti pengetesan kita sudah selesai dan kita anggap pemasangan aksesoris ini komplit, lengkap. Berikut pengetesannya Pak. Berhasil ya Pak ya? Berhasil, betul Pak. Oke, baiklah. Sekian episode kali ini tentang pemasangan aksesoris dari ACB atau Air Circuit Breaker. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya.